Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, silahkan rapikan tempat duduknya. Kursi yang kosong silahkan diisi. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Silakan, Bu. Baik, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Banyak, Bu. Oke, dengarkan namanya, saya absen ya. Iya, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Revito, Hadir. Apandi, Hadir, Bu. Hamud, Hadir, Bu. Dina, hadir Bu. Najwa, hadir Bu. Arni, hadir Bu. Manda, hadir. Jadi cuma segini yang hadir? Iya, Iya, Bu. Bu. Sisanya yang tidak hadir kenapa? Sakit, ada yang luka. Kita akan Oke, baik, kita doakan temannya semoga yang sakit dapat segera sembuh dan yang malas-malasan ke sekolah rajin-rajin ya. Iya, Karena kasihan orang tuanya di rumah kerja keras untuk menyekolahkan kita, tapi kita di sini malah malas-malasan. Iya, Iya, Bu. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat materi kemarin? Sabar. Ada yang masih ingat? Tentang sabar, Ya, apa itu sabar? menahan diri. Oke, baik. Jadi sabar adalah menahan diri di mana ketika kita mengalami suatu kesulitan, maka kita harus bersabar menerima kesulitan tersebut. Paham ya? Paham. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Di sini ada yang tahu apa itu ilmu tajwid? Tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, baik, betul. Jadi ilmu tajwid sendiri merupakan bentuk masdar yang berakar dari fi'il madi, yaitu jawada, yang berarti membaguskan atau memperindah. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang benar dan dibenarkan sesuai dengan sifat, mat, dan sebagainya. Nah, tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ini adalah agar peserta didik dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar yang sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak hukum bacaan di dalam Al-Quran yang harus diperhatikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua hukum bacaan dalam Al-Quran yang sering ditemukan ketika kita membaca Al-Quran, yaitu hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu idgham bi gunnah?
rahmata liman yasha. Nah, di sini ada yang tahu di mana letak hukum bacaannya? Nun. Kenapa? Iya. Ya, jadi letak hukum bacaan idgham bi gunnahnya yaitu huruf nun bertemu dengan huruf ya. Maka dibaca idgham, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Nah, cara membacanya seperti apa? Di sini ada tanda limayyasha. Jadi huruf nunnya dimasukkan ke dalam huruf ya-nya. Contoh lainnya yaitu yauma. Nah, letak hukum bacaannya terletak di tanwin bertemu dengan huruf waw, yaitu yauma idzin wajibah. Begitu ya cara membacanya. Coba sama-sama kita membacakan contohnya. Ini 1, 2, 3. Yauma jadi paham ya tentang hukum bacaan idgham bi gunnah? Nah, kita ke hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini kebalikan dari hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa kebalikan? Jadi cara membacanya sama, cuman tanpa disertai dengan dengung. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham bila gunnah ada berapa? 2. Lam dan ro. Nah, cara membacanya sama, yaitu dengan memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf lam dan ro. Contohnya, ada yang tahu contohnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. Contohnya seperti Bu mati. Contohnya ini. Zikrul Contohnya seperti ini, di mana hukum bacaan idgham bila gunnahnya? Ada yang tahu? Jadi letak hukum bacaannya yaitu ada dhammatain atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dibaca zikrul lil alamin. Jadi huruf ro-nya dimasukkan ke dalam huruf lam. Coba dibaca sama-sama. Zikrul alamin. Oke, ini contohnya. Miladunka, huruf nunnya bertemu dengan huruf lam. Huruf zikrul lil alamin, dhammatain bertemu dengan huruf lam. Sama rabbukuma, nun sukun bertemu dengan huruf ro. Di syatil radiyah, tanwin bertemu dengan ro. Paham ya? Ya, Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Itu kalau dibaca itu idgham bila gunnahnya dihubungkan atau tidak? Jadi, oke. Jadi harus kita tahu bahwa bila gunnah itu artinya tanpa dengung. Jadi
ketika kita menemukan huruf idgham bila gunnah, maka dibacanya tanpa dengung. Paham ya? Oh, kecuali dengan bigunnah ibu. Ya, kecuali idgham bigunnah, karena bigunnah sendiri berarti dengung. Oh iya. Oh iya. Ada lagi yang bertanya? Jadi paham ya? Jadi selanjutnya kita buat kelompok. Kelompoknya dua kelompok. Nanti tugasnya yaitu mencari hukum bacaan idgham bigunnah dan idgham bila gunnah dalam Al-Quran. Kemudian nanti dua orang di sini maju presentasikan, satu orang baca ayatnya dan satu orang lagi menjelaskan hukum bacaannya. Paham Mungkin ya? saya Bu, laki-laki idgham bigunnah, perempuan idgham bila gunnah. Ini ada. Oh. Ada kecualinya. Tingkatnya ya. Iya Bu. Yang pertama, kelompok yang pertama selesai dapat nilai 100. Dapat aja. Jadi dimulai dari sekarang. Iya Bu. Mau dituliskan? Tulis ayatnya ya, baru nanti dipresentasikan. Bukan mau. Bukan nih. Berapa menit Bu? Mulai dari sekarang sampai selesai ya. Yang paling cepat selesai dapat nilai. Oh iya Bu. Nilai plus. Plus itu. Hadiah Bu. Pijat plusnya juga. Ada yang sudah selesai? Belum Bu, pas menulis. Ya cepat ya. Ya Bu. Satu juga dikerjain. Iya, satu. Jadi di dalam bigunnah itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, waw, mim, ya. Itu ya. Perhatikan. Baik. Kalau di dalam bila gunnah huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Ada yang sudah selesai? Perempuan ibu. Di sana sedikitnya itu. Sudah selesai? Jadi ada yang sudah selesai? Ayo Bu. Dihitung. Apa tadi itu? Sudah selesai?
Bu, nilai plus bu. Wis. Sudah Sudah selesai? bu, sudah bu. Udah bu. Kita dibayar kelompok. 2 kelompok kan ini bu maksudnya? Iya. Oh, saya satu kelompok ya? Satu kelompok. Ini sama Mandi. ini. Mandi. Semua ki. Tiga atau lima? 3 kelompok ini. Mana? Di bawah saya. Ya silahkan maju 2 orang. Tunggu sini. Oh, periksa dulu, periksa dulu. Tunggu temannya ya. Baru selesai. Ada di mana? Kelompok 2 sudah selesai. Nih, sudah selesai. Oh ya, sebut sama bu. Kalau perempuannya sudah selesai. Oh ya, maju Mi. Silakan. Sudah Bu. Oke, sambil kita menunggu kelompok ini, silahkan kelompok 1 presentasikan hasil jawabannya. Bagaimana tadi? Nanti satu Ada orang yang yang baca? ya ada yang baca ayatnya, Ada satu yang baca? orang yang menjelaskan. Ya perhatikan ya temannya. Ayat pertama itu nun sukun bertakwid bertemu dengan waw. Allazina ya'malu allazi jama'a malahu addada. Jadi di ayat ini alladzi jama'a malahu wa addada terdapat idgham guna yaitu huruf tanwin yang bertanwin ketemu dengan waw di mana terdapat dalam kata malau wa addada. Di situ la bertanwin kemudian bertemu dengan huruf waw di kata wa addada. Kemudian Nun sukun takwid bertemu dengan ya. Fama ya'mal misqal sarratin khairan yara. Sebutkan hukum bacaannya. Hukum bacaan apa? ya baik di kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara terdapat hukum idgham bi gunnah yakni pada kata faman ya'mal itu huruf faman bertemu dengan huruf ya di kata ya'mal, kemudian ada juga di huruf di kata zarratin bukan khairan ketemu dengan kata yaro. Jadi di situ ada 2 hukumnya. Jadi kalau gimana? Berarti sudah paham ya? Paham lu? Oke, tepuk tangan untuk temannya. Paham lu? Terus, Tunggu. ya. Nggak plus tuh. Nih, upload sudah nyampe. Jadi silahkan kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3 silahkan presentasi. Adapun contoh ayatnya yaitu idgham bilaguna. Contoh ayatnya khairul laka. Khairul laka yaitu dhamma taim bertemu dengan huruf lam. Kemudian yang kedua malu pada itu fathah taim bertemu dengan huruf lam. Ayo maju. Kamu yang baca. Yang pertama idgham bi gunnah yang nun sukun ketemu nun ada di surat Al-Lail ayat 19 yang berbunyi wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, yaitu
Min di sini nun mati ketemu nun. Oke, sekarang yang kedua. Sekarang yang kedua yaitu nun sukun bertemu dengan huruf mim. Ayatnya itu ada di surah Al-Anbiya ayat Al-Bayyinah 2. Rasulun minallah. Oke, sudah? Iya. Oke, tepuk tangan. Oke, berarti sudah paham ya semuanya tentang hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke. Sudah, Bu. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita ulangi dulu. Jadi hukum bacaan idgham itu berarti hurufnya ada 4, yaitu huruf waw, ya, mim, dan nun. Sedangkan idgham bila gunnah hurufnya ada Lam, lam, dan sama wa. Baik, berarti sudah paham. Jadi sampai sini pertemuan kita. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Ada Bu, Ya. saya baik dalam hukum bacaan idgham bi gunnah kan salah satunya huruf nun yang bertemu dengan huruf ya. Tapi kenapa dalam kata fid dunya tidak dibaca idgham bi gunnah? Oke, baik. Kenapa kata fid dunya tidak dibaca seperti sesuai hukum bacaannya idgham bi gunnah? Jadi harus kita ingat bahwa hukum bacaan idgham bi gunnah berlaku ketika huruf nun dan ya-nya itu terpisah. Jadi ketika ada huruf nun dan ya bersambung, maka hukum bacaannya berubah menjadi, ada yang tahu? Tidak. Jadi hukum bacaannya berubah menjadi izhar mutlak. Jadi kenapa kata fid dunya huruf ya-nya itu jelas? Jadi kita harus tahu kata izhar sendiri berarti jelas dan dibaca tanpa dengung. Paham? Paham Bu. Jadi contoh lainnya seperti kinwanun. Jadi